Halo, ketemu lagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 15 September tahun 2020. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Saya sudah mengambil 3 kartu dari Lenormand, dan hari ini walaupun semuanya sebenarnya berfokus pada rumah, tapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Ya, gambar perempuan yang di tengah ini sepertinya sedang melihat masalah. Fokusnya ada pada masalah, tetapi sebenarnya kita perlu yakin bahwa di belakang kita selalu akan ada tempat kita kembali. Selalu ada tempat di mana kalaupun kita merasa tidak yakin, kita selalu punya pegangan. Itu yang saya lihat. Anyway, saya sudah mengambil dari The Secret ini, nama decknya, Getaway yang keluar, dan ini adalah kartu yang jumping. Getaway artinya gerbang. There are places are called portals, ya, portal or spirit getaways. In mythology, they are referred as places where things beyond ordinary reality can occur. Mystic, visionaries, and shamans can traverse this realm and the next through these places. Ya, jadi getaway itu adalah gerbang, tapi yang dimaksud gerbang di sini adalah gerbang di antara dunia realita kita dengan dunia spiritual. Itu yang dimaksud di kartu ini. Kemudian saya juga sudah mengambil getaway, ya, renewing your life. Jadi bisa dua macam artinya, karena dari dua deck yang berbeda cerita tentang bagaimana kita masuk ke dunia baru, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Dan pada saat ini kita sedang memperbarui kehidupan kita dengan membuang semua hal yang sudah tidak kita perlukan. Radiant vitality is filling my life. Dari deck terakhir, map enchanted map namanya. 3 kartu yang keluar adalah pertama, dry desert. Dry desert itu adalah padang pasir yang sangat kering. Di sini survival kita sangat dipertanyakan, ya. Manusia selalu butuh air, butuh udara yang pas untuk tubuh sehingga tidak kehabisan energi, dan dry desert adalah bukan tempat yang nyaman. Itu mungkin kita rasakan juga. Current situationnya adalah rock bottom. Kita nggak mungkin lebih buruk daripada itu, sehingga dry desertnya itu mudah-mudahan berakhir pada hari ini. Rock bottom, ya, nggak bisa lebih jauh lagi karena sudah sampai bottom, paling bawah. Near future-nya adalah details. Jadi ada hal yang mungkin kita perlu lakukan untuk menjelang masa depan, tetapi arahnya adalah ke depan. Kalau kita lihat hari ini, ya, bulan berada di Leo, kemarin bertemu dengan Venus. Sekarang sebenarnya dia membentuk, kalau kita lihat yang detail di sini, membentuk Grand Trine bulan di 21 derajat 50 menit pada pukul 12. Dia trine dengan South Node dan Mars. South Node ada di 24 derajat 55 menit. Oleh sebab itu yang tadi tidak digambarkan karena di sana memang orbnya lebih kecil, ini lebih besar, jadi artinya kisarannya lebih besar sehingga Grand Trine-nya terlihat. Yang kita bisa ambil di sini adalah pertama, pada hari ini kita mengekspresikan, dan energi dari masa lalu itu datang dengan mudah ke kepala kita sehingga mudah juga diekspresikan, dan kemungkinan energi agresifnya itu juga datang ke kita. Jadi barangkali ini seperti hari yang ada ledakannya. Bisa kecil, bisa besar, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ini sebagai hal yang positif, di mana kadang-kadang kita perlu melepaskan apa yang menjadi hambatan kita, ya, di dalam hati, seperti di saluran air, ya, ada yang menggumpal di situ sehingga kita harus tiup, lepaskan, sehingga kemudian airnya bisa mengalir lagi.
ya, yang menghambat itu bisa mengalir lagi. Dan kalau kita lihat di sini ada yod, ya, yodnya ini dari bulan dengan north node mengarah pada Pluto. Di sini sebenarnya tidak hanya Pluto, ya, tetapi juga ada Saturnus karena berdekatan. Tapi titik yang paling tengah adalah Pluto karena bulan ada di 21 derajat dan North Node ada di 24 derajat. Berarti kira-kira tengahnya adalah di Pluto dan Saturnus. Nah, ini artinya sedang mengajak kita untuk berpikir kalau kita sekarang ingin mengekspresikan rasa marah. Kemudian kita juga melihat bahwa sebenarnya fokus kita di masa depan. Lihat lagi, apa yang memang tidak bisa kita bawa ke masa depan, karena di depan akan ada demand atau tuntutan baru, di mana meminta kita untuk menjadi lebih efisien dan lebih efektif dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga kalau kita masih membawa bagasi lama yang sebenarnya hanya memberatkan kita, barangkali kita harus berpikir 2 kali, ya. Ini yang saya lihat dari chart astrologi hari ini. Oke. Kalau dari tarotnya, oke. Saya langsung melihat ke advice-nya yang gambar Five of Cups ini. Hari ini memang barangkali ledakan itu berakhir dengan setelah melepaskan ketegangannya, kita merasa down, ya, rasanya down. Dan barangkali ini tadi juga tergambar dari situasi ini, down, rock bottom, ya, kita sedih. Tetapi sebenarnya ini adalah akhir dari kesedihan jangka panjang itu. Hari ini kita belum bisa mengendalikan emosi, tetapi kita sudah bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Memang tantangannya adalah kita marah karena apa yang kita inginkan itu tidak tercapai, kita frustrasi dan kita sedih. Tetapi sekarang kita paham bahwa memang tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Untuk satu alasan, memang itu bukan jalannya kita, dan oleh sebab itu memang harus ditutup dan kita mulai perjalanan yang baru. Apakah ini membuat kita sedih? Iya. Apakah ini membuat kita menjadi rasanya hilang kendali, terutama kendali emosi? Iya. Tapi hari ini perlu dilewati dan menghayati rasa sedih tersebut. Yang terakhir saya ambil guiding light 5 kartu. Oke. Situasinya adalah inner dialogue. Ya, jadi kesedihan itu sebenarnya adanya di dalam hati kita. Karena kalau kita bicara ke orang, tentunya dua belah pihak itu akan defensif. Masing-masing yakin bahwa memegang prinsipnya sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang prinsip ini berbenturan dan tidak bisa dicari titik temunya. Ya, karena memang manusia adalah orang yang berbeda dan masing-masing berjalan dari path-nya sendiri, jalannya sendiri, ya, sehingga kadang-kadang memang ketika ada persimpangan, pertemuan, kita tidak dalam satu perjalanan, yang satu harus meneruskan ke kiri, yang satu harus meneruskan ke kanan sesuai dengan panggilan jiwanya. Nah, kita sedang melihat fokusnya ke dalam diri sendiri, bukan orang lain. Challenge-nya adalah dreams, ya, karena kita kemudian berpikir, apa aku ikut dia aja ya? Apa aku kompromi aja dengan apa yang aku inginkan? Nah, ini semua tentu saja kembali ke kita, tetapi challenge-nya adalah cepat atau lambat. Apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, itu akan muncul lagi. Kalau tidak sekarang, besok, atau kapanpun. Ya, dan kita seperti berhutang pada diri kita untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita. Solusinya adalah balancing act. You may be putting all of your time and energy into one area and neglecting other areas that need your immediate attention. Ya, jadi sepertinya memang energinya kemarin itu nggak fokus ke satu hal yang sebenarnya kita harusnya mendedikasikan energi kita untuk hal lain, dan itu baru kita sadari sekarang. Advice-nya adalah divine timing, ya. Sekarang adalah waktunya
untuk melihat hal ini, mengembalikan ke trackmu, kemana akan berjalan, dan outcome-nya adalah path of least resistance. Ya, yang dulu kita yakin sebenarnya path kita atau jalan kita adalah ke arah sini, tetapi kita sendiri yang menghalangi kita untuk mulai menjalani atau memasuki gerbang baru ini. Dan hari ini sepertinya memang informasinya adalah tentang getaway, gerbang, portal. Dan portalnya adalah kita memang harus memilih banyak hal yang memang kita tidak bisa bawa dalam perjalanan ini, sehingga kita harus melepaskan, let go. Kenapa? Karena kalau kita terus berada di situasi yang tidak memilih, kita akan berada kembali seperti yang lalu di tempat yang gersang buat pemenuhan kebutuhan emosi dan spiritualitas kita, dan sekarang mengakhiri situasi ini sehingga kita sekarang mulai berpikir lebih detail perencanaan tentang masa depan. Kalau kita kembali ke sini, maka memang yang kita lihat adalah masalah, ya, karena kita baru keluar dari masalah besar. Tetapi yakinlah bahwa ada hal yang selalu di belakang kita, di mana kita akan selalu mampu menemukan kembali rumah kita, rumah tanda petik home, perasaan diri kita yang paling nyaman. Dan barangkali ini juga bisa diartikan bahwa kita tidak lagi melihat rumah yang biasanya rumah, kita berani melihat tantangan terbesar dan berusaha untuk menaklukkan tantangan tersebut. Kita bisa membacanya dengan demikian. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.